Kemudian materi yang selanjutnya ada peristiwa yang berulang. Probabilitas terjadinya suatu peristiwa dalam satu kali percobaan adalah P dan probabilitas tidak terjadinya sesuatu adalah Q, atau Q sama dengan 1 dikurangi P. Nah, berdasarkan prinsip ini, maka kita dapat menghitung besarnya probabilitas terjadinya suatu peristiwa selama R kali dalam N kali percobaan dengan menggunakan formula binomial. Formula binomial menggunakan konsep compound probability additive rule. Dengan menggunakan formula ini dapat dihitung distribusi binomial. Distribusi binomial adalah salah satu dari teori probabilitas yang digunakan dalam asuransi dan merupakan salah satu cara yang terpenting. Nah, dalam penggunaan distribusi binomial digunakan 3 asumsi. Nah, yang pertama ada suatu peristiwa atau hasil yang bersifat mutually exclusive. Yang kedua ada probabilitas dari masing-masing peristiwa diketahui atau dapat diestimasi. Dan yang ketiga karena masing-masing peristiwa berdiri sendiri. Yang selanjutnya ada nilai harapan. Nilai harapan dari suatu peristiwa dapat ditentukan dengan membuat tabel atau tabel binomial untuk hasil-hasil yang mungkin diperoleh dari menilai masing-masing hasil tersebut berdasarkan probabilitasnya. Dengan menjumlahkan hasil dari masing-masing peristiwa tersebut akan diperoleh expected value-nya. Nah, kemudian penafsiran tentang probabilitas. Nah, bila seorang manajer risiko menyatakan bahwa probabilitas akan terbakarnya sebuah gedung tertentu adalah 1/10, hal itu menunjukkan kemungkinan relatif akan terjadinya peristiwa tersebut karena probabilitas bervariasi antara 0 dan 1. Maka akan timbul dua penafsiran tentang probabilitas 1/10 tersebut. Yang pertama, bahwa 1/10 dari seluruh gedung yang menghadapi risiko yang sama di seluruh dunia diperkirakan akan terbakar. Penafsiran ini didasarkan pada hukum bilangan besar. Nah, yang kedua, jika gedung tersebut dihadapkan pada kerugian karena kebakaran selama jangka waktu panjang, maka kebakaran yang akan terjadi kira-kira 1/10 dari jumlah exposure. Penafsiran yang kedua tersebut sangat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan tindakan apa yang akan diambil sehubungan dengan pengelolaan exposure tersebut. Untuk itu, ada beberapa pengertian yang perlu dipahami. Di antaranya yang pertama ada peristiwa yang saling pilah atau mutually exclusive event, di mana dua peristiwa dikatakan saling pilah apabila terjadinya peristiwa yang satu menyebabkan tidak terjadinya peristiwa yang lain. Nah, menurut aturan probabilitas, terjadinya salah satu peristiwa tersebut adalah jumlah probabilitas masing-masing peristiwa. Bila peristiwanya A dan B, maka probabilitasnya terjadinya peristiwa A atau B dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu P dikali A atau B sama dengan P dikali A ditambah P dikali B. Yang kedua ada confound event. Nah, confound event ini terjadi dua atau lebih peristiwa terpisah selama jangka yang sama. Metode untuk menentukan probabilitas suatu confound event tergantung pada sifat peristiwa yang terpisah. Apakah merupakan peristiwa bebas atau peristiwa bersyarat. Dan confound event ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, confound event yang bebas atau independent, di mana dua peristiwa adalah bebas terhadap satu sama lain jika terjadinya salah satu tidak ada hubungannya dengan peristiwa yang lain. Probabilitas terjadinya peristiwa itu serentak atau dalam waktu yang sama adalah sama dengan hasil perkalian probabilitas masing-masing peristiwa. Kemudian confound event yang kedua yaitu confound event bersyarat. Maksudnya adalah dua peristiwa atau lebih di mana terjadinya peristiwa yang satu akan mempengaruhi terjadinya peristiwa yang lain.
Probabilitas dari compound event bersyarat ini dapat dihitung dengan rumus P dikali A ditambah B sama dengan P dikali A dikali P dikali B per A, atau P dikali B dan A sama dengan P dikali A dikali P dikali A dibagi B, di mana P dikali A dan B merupakan notasi untuk probabilitas bersyarat yang terjadinya peristiwa B sesudah terjadinya peristiwa A, sedang P dikali B dan A bila sebaliknya. Nah, yang terakhir ada peristiwa yang intrinsip, di mana dua peristiwa atau lebih yang tidak mempunyai hubungan saling pilah ingin diketahui probabilitasnya terjadinya paling sedikit satu peristiwa di antara dua atau lebih peristiwa tersebut. Nah, jika peristiwa A dan peristiwa B merupakan peristiwa yang terpisah atau tidak saling pilah, maka probabilitas terjadinya paling sedikit satu peristiwa adalah jumlah kedua probabilitas dikurangi dengan probabilitas terjadinya kedua peristiwa tersebut, yang dapat digambarkan dengan rumus P dikali A ditambah B sama dengan P dikali A ditambah P dikali B dikurangi P dikali A dan B. Nah, kata atau dalam P dikali A atau B dinamakan atau inklusif, yang berarti A, B atau keduanya terjadi. Nah, dengan kata lain, paling sedikit salah satu dari kedua peristiwa tersebut terjadi.